811 Dia sudah memikirkannya, tetapi tidak yakin dengan hal tersebut. Meskipun Erikosie tidak tahu siapa yang menelepon, hanya ada beberapa orang yang bisa membuat suasana hati Amanda Mu naik turun dengan sangat jelas. Dia melirik pelan ke ponsel Amanda Mu dan berkata, "Aku akan pulang dulu." Amanda Mu mengangguk ke arahnya sambil tersenyum. Setelah Erikosie pergi, Amanda Mu menjawab telepon sambil berjalan pulang. Setelah dia menjawab telepon, dia tidak segera berbicara. Terdengar suara gemerisik di telepon, dan setelah beberapa detik, ujung telepon yang lain benar-benar hening. Di latar belakang yang tenang, suara Ricky Mo terdengar lebih kecil. "Apa yang terjadi antara kamu dan Magi?" Nada bicara Ricky Mo samar, dan tidak ada emosi yang bisa didengar. Amanda Mu tahu bahwa masalah ini pasti akan sampai ke telinga Ricky Mo, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ricky Mo akan bertanya langsung kepadanya seperti ini. "Masalah ini tidak penting." Nada bicara Amanda Mu juga sangat lemah, "Hari ini bertemu di mana?" Ricky Mo bertanya, "Apakah ada wartawan di kawasan tempat tinggalmu?" Amanda Mu terdiam sejenak, Ricky Mo membenarkan bahwa ada wartawan di pintu utama kawasan tempat Amanda Mu tinggal. "Jika kamu bawa Joanna keluar, apakah kamu dapat memastikan bahwa kalian tidak akan difoto oleh wartawan?" Ricky Mo bertanya. Sejujurnya, Amanda Mu tidak bisa menjaminnya. Inilah yang paling membuat dia khawatir. Ricky Mo langsung berkata, "Aku yang akan datang ke sana." Amanda Mu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke. Ini adalah jalan akhir dari masalah ini adalah cara paling aman." Joanna Mo ingin bertemu dengan Ricky Mo. Dia tidak bisa mengambil risiko jika Joanna Mo difoto oleh wartawan pada saat ini dengan membawa Joanna Mo keluar. Amanda Mu kembali ke rumah dan melihat Joanna Mo duduk di sofa dengan patuh. Dia juga mengenakan gaun baru yang dibeli Amanda Mu untuknya. Begitu dia melihat Amanda Mu kembali, dia berlari, "Mama, kapan kita akan bertemu dengan Papa?" "Dia akan datang, kita tidak perlu pergi keluar." Amanda Mu mengusap kepalanya dan menjelaskan kepadanya. Joanna Mo berkedip, "Kapan dia akan datang?" Selama dia bisa bertemu Ricky Mo, menurut Joanna Mo sama saja jika dia harus pergi atau tetap berada di rumah. Sebelum siang hari, sebenarnya, Amanda Mu belum mengkonfirmasi dengan Ricky Mo kapan waktu pastinya. Mata Joanna Mo berbinar, "Oke." Luka pada bahu Amanda Mu hari ini harus ganti perban lagi. Dia tampaknya malam hari baru bisa pergi mengganti perbah. Seperti yang Amanda Mu duga, Ricky Mo mengunjungi Joanna Mo sebelum siang hari. Ketika datang, jam belum menunjukkan pukul 10 pagi. Dia datang dengan membawa mainan dan boneka. Begitu Joanna Mo melihatnya, dia pun segera bergegas, mengangkat kepalanya dan tersenyum padanya, "Papa." Ricky Mo memberi Joanna Mo mainan tersebut. Joanna Mo juga tidak buru-buru membongkar, tetapi mengobrol dengan Ricky Mo. Amanda Mu tetap diam dan tidak banyak bicara. Joanna Mo mungkin merasa bahwa dia terlalu antusias dengan kedatangan ayahnya dan meninggalkan ibunya, jadi dia berbalik dengan tawanya dan memanggil Amanda Mu, "Mama." Amanda Mu tersenyum pada Joanna Mo, dan ketika dia menoleh untuk melihat Ricky Mo, ekspresi wajahnya berangsur-angsur memudar, "Minum apa?" Ricky Mo tidak menatapnya, "Air putih." Amanda Mu menuangkan air dan menyerahkannya kepada Ricky Mo, lalu berkata dengan lembut, "Apakah kamu mau makan siang di sini?" Ricky Mo akhirnya menatapnya dengan tatapan aneh. Amanda Mu ingin memastikan beberapa hal. Dia sudah memikirkannya, tetapi tidak yakin dengan hal tersebut. Melihat Ricky Mo tidak berbicara cukup lama, Joanna Mo cemas, "Papa makan siang di sini saja." Ricky Mo menurunkan matanya untuk melihat Joanna Mo, dan berkata, "Iya." Amanda Mu cemberut, "Kalau begitu aku akan menyiapkan makan siang dulu." 812 Baguslah. Begitu Amanda Mu berdiri, dia mendengar suara Ricky Mo berkata lagi. "Tidak perlu." Amanda Mu kembali menatapnya. Ricky Mo berkata dengan suara pelan, "Aku sudah meminta seseorang untuk mengirim makanan dari Jade Imperial." Mata Amanda Mu seketika berbinar, dia tidak lagi banyak bicara, hanya berkata, "Oh," dengan samar. Seseorang dari Jade Imperial dengan segera mengirimkan makanan. Jade Imperial memiliki departemen layanan pengiriman khusus,
Tentu saja, biaya pengiriman juga sangat mahal, lagi pula gaya makan yang dikirim ke restoran ini persis sama dengan apa yang dimakan di Jade Imperial. Pelayan yang membawa makanan mengantarkan makanan dan meletakkannya, lalu pergi. Meja makan yang besar pun penuh dengan banyak makanan. Joanna Mo adalah orang yang paling bahagia, ia memiliki nafsu makan dan makan lebih banyak dari biasanya. Jika Amanda Mu tidak menghentikannya, dia bisa makan lebih banyak. Setelah Joanna Mo kenyang, dia pergi ke samping untuk mengeluarkan mainan. Meskipun cedera bahu Amanda Mu tidak serius, namun masih sedikit mempengaruhi gerakan tangannya. Dia dan Ricky Mo duduk berhadap-hadapan tanpa saling memandang. Amanda Mu sudah kenyang, ia menoleh untuk melihat Joanna Mo yang duduk tidak jauh dan sedang fokus membongkar mainan, dan kemudian menatap Ricky Mo yang berseberangan. Ricky Mo selalu merasa Amanda Mu sedang menatapnya, kemudian dia melirik Amanda Mu, dan berkata dengan lembut, katakan saja jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Amanda Mu sedikit menurunkan bibirnya dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan orang yang menaruh video magi di pernikahanmu? Gerakan tangan Ricky Mo berhenti, apakah bukan kamu? Amanda Mu tertawa kecil, apakah aku atau bukan, hatimu yang paling tahu. Apakah kamu takut aku akan membuat masalah untukmu, dan sekarang kamu mulai membuktikan dirimu tidak bersalah, nada bicara Ricky Mo dengan sedikit jijik. Amanda Mu tidak segera berbicara, dan Ricky Mo pun melanjutkan, apakah kamu masih menyangkal bahwa video magi itu berasal dari kamu? Aku tidak menyangkal hal itu. Amanda Mu memandang Ricky Mo dengan tajam, Ricky, kadang-kadang orang pintar selalu keliru karena kepintaran mereka. Jika aku memiliki kemampuan untuk membuat masalah di pernikahanku, bukankah aku bisa memberikan video itu ke media? Amanda Mu terdiam seketika, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan santai, oh, satu hal lagi, Eriko menerima bukti bahwa Kenzolah yang membunuh Dodi, dan aku juga tidak tahu siapa yang memberinya. Seseorang yang dapat menemukan hal semacam ini dari Kenzo, dan seluruh kota J tidak tahu berapa banyak orang yang dapat ditemukan. Amanda Mu memperhatikan bahwa ketika dia mengatakan ini, wajah Ricky Mo tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak mendengar makna mendalam dari kata-kata Amanda Mu. Tampaknya hal-hal ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Mata Amanda Mu terkunci erat pada sosok Ricky Mo, dan dia bertanya dengan lembut, Ricky, bagaimana menurutmu? Ricky Mo melihat ke bawah, dan perlahan mengambil handuk dan mengelap tangannya. Lalu dia berbicara perlahan, Amanda, kamu masih berpikir kita berada dalam hubungan sebelumnya, apakah aku harus memberitahumu jika kamu bertanya padaku? Dia tersenyum sini, jangan lupa, kita sudah bercerai. Oh, aku tidak perlu mengingatkanmu. Eriko sedang mengejarku, aku pikir dia cukup baik, dan Joanna juga menyukainya. Amanda Mu mengambil cangkir dan minum, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan kepada Ricky Mo. Namun, ketika dia minum air, sudut matanya diam-diam mengarah pada reaksi Ricky Mo. Suasana di ruang makan menjadi agak tertekan. Amanda Mu mengangkat kepalanya untuk melihat Ricky Mo, tetapi menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Tidak hanya itu, Ricky Mo juga berkata, baguslah jika Joanna benar-benar menyukai Eriko. 813 Kamu tidak melakukan kesalahan. Amanda Mu memandang Ricky Mo dengan linglung, dengan ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Tampaknya sedikit terkejut, dan akhirnya tenang. Setelah beberapa saat, Amanda Mu berkata, oke, aku mengerti. Lalu dia bangkit dan pergi ke toilet. Pada saat yang sama, Ricky Mo seperti seseorang yang tidak mempunyai masalah, ia mengambil sumpit dan lanjut makan. Amanda Mu menghabiskan waktu yang lama di toilet. Dia merenungkan dirinya sendiri. Ricky Mo selalu menjadi kehadiran yang kuat di dalam hatinya. Ia dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Karena itu, setelah Amanda Mu menghubungkan semua hal ini bersama-sama, dia tentu saja teringat Ricky Mo. Tidak ada yang bisa melakukan hal-hal ini secara bersamaan. Hanya Ricky Mo yang bisa. Tapi Ricky Mo membantah dengan tegas. Dia bahkan tidak bisa menemukan cacat di wajahnya. Amanda Mu berada di toilet sejenak, lalu membuka pintu toilet dan keluar. Di meja makan, Ricky Mo masih duduk di sana masih memakan hidangan. Dia makan sangat lambat. Amanda Mu memandangnya dari jauh,
mendapati bahwa dia telah memakan sebagian besar hidangan. Apakah akhir-akhir ini nafsu makannya begitu besar? Apakah bisa kehilangan begitu banyak berat badan dengan nafsu makan yang begitu besar seperti ini? Sungguh menakjubkan. Amanda Mu menemani Joanna Mo yang sedang mempelajari mainan barunya. Setelah beberapa saat, Amanda Mu melihat ruang makan dan mendapati bahwa Ricky Mo telah selesai makan, tetapi berdiri di sisi meja makan dan mulai membersihkan kotak makanan. Semua makanan memang sudah dimakan, dan sisanya harus dibuang. Ada banyak jenis hidangan, dan ada sekotak besar kotak makan siang bersama. Joanna Mo memperhatikan bahwa Ricky Mo sudah selesai makan. Papa, kemarilah dan lihat bagaimana cara memainkan mainan ini, aku tidak bisa. Tunggu sebentar, Ricky Mo pun datang dan melihat, aku akan turun dan membuang barang-barang ini. Setelah selesai berbicara, dia keluar dengan membawa kantong. Amanda Mu duduk di sana dengan tercengang. Dia dulu tinggal di luar, dan Ricky Mo akan melakukan hal-hal ini ketika dia tinggal di sana. Tetapi melihat Ricky Mo melakukan hal-hal ini sekarang, Amanda Mu selalu merasa sedikit aneh. Apalagi apa yang telah dia lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini sangat tidak biasa. Setelah Magisu hamil, dia bahkan tidak pergi pada hari sidang pengadilan, seolah tidak menginginkan hak asuh Joanna Mo sama sekali. Karena anak di perut Magisu sangat penting, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan pesta pernikahan, bagaimana mungkin dia memberi orang lain kesempatan untuk menempatkan video Magisu di pernikahannya. Sangat tidak mungkin untuk membuat kesalahan tingkat rendah dengan karakter hati-hati pada diri Ricky Mo. Dan setelah kejadian ini, Ricky Mo tidak terlalu menanganinya, dia membiarkan Magisu begitu saja, bahkan tidak lagi peduli padanya. Hal ini sangat aneh, tetapi Amanda Mu tidak dapat menemukan alasannya. Mama. Joanna Mo mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Amanda Mu, dan Amanda Mu kembali sadar, ada apa? Joanna Mo bertanya padanya, mengapa kamu selalu termenung? Mama sedang memikirkan sesuatu, kata Amanda Mu. Lukanya sedikit menyakitkan, dan dia dengan pelan mengulurkan tangan dan mengusap bahunya. Apakah sakit? Joanna Mo ingat bahwa bahu Amanda Mu terluka. Tidak sakit. Joanna Mo mengerutkan bibirnya dan berbisik, maafkan aku. Amanda Mu bertanya dengan heran, kenapa kamu meminta maaf? Kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu terluka, aku meminta papa untuk makan di sini, kamu tidak bisa memasak. Papamu meminta seseorang untuk mengirim makanan ke sini. Bukankah aku tidak memasak? Amanda Mu sedikit terpana, dia tidak menyangka Joanna Mo memiliki pikiran yang begitu teliti, dan bahkan memikirkan hal ini. Joanna Mo hanya menggelengkan kepalanya, maafkan aku. Amanda Mu ingin berkata lagi, namun bel pintu berdering. 814 Aku bisa mempersiapkan kalian pergi ke luar negeri. Ricky Mo kembali setelah membuang sampah. Joanna Mo memanggil, Papa. Ricky Mo berjalan mendekat dan mengusap kepala Joanna Mo, tunjukkan padaku mainan yang kamu buat. Begitu Joanna Mo mendengar kata-katanya, ia dengan patuh pergi menunjukkan kepada Ricky Mo mainan yang telah ia buat. Setelah Joanna Mo pergi, Ricky Mo berkata kepada Amanda Mu, masih ada wartawan yang berjaga-jaga di luar pintu gerbang. Apa rencanamu untuk menangani masalah Magi? Ekspresinya sangat serius, tidak ada jejak kekhawatiran di dalamnya, hanya sikap yang dingin untuk mengurusi urusan serius. Amanda Mu berkata dengan dingin, naik banding. Dia ingin Magisu masuk penjara, dia ingin Magisu membayar apa yang telah dia lakukan. Apakah kamu pikir kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri? Ricky Mo bertanya padanya. Amanda Mu memandang Ricky Mo dengan heran. Tanpa menunggu Amanda Mu berbicara, Ricky Mo melanjutkan, begitu banyak wartawan menunggu di depan pintu gerbang, yang pasti akan memengaruhi kehidupan kalian sehari-hari, aku tidak peduli dengan keadaanmu, aku hanya berharap Joanna akan aman. Suara Ricky Mo terkontrol dengan baik, tidak terlalu keras, tetapi memungkinkan Amanda Mu untuk mendengar dengan jelas. Jadi, apa maksudmu dengan berkata seperti ini? Apakah kamu ingin membawa Joanna untuk tinggal bersamamu? Ricky Mo selalu mengatakan bahwa masalah ini akan mempengaruhi Joanna Mo. Jadi, tidak sulit untuk menduga demi melindungi Joanna Mo, Ricky Mo kemungkinan besar ingin membawa Joanna Mo untuk tinggal bersamanya. Jika Ricky Mo benar-benar berpikir seperti itu,
dia bisa mengerti. Jika dia berbicara terus terang, Amanda Mu tidak punya alasan untuk menolak. Hanya saja selalu ada ketakutan terhadap Ricky Mo di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa jika Joanna Mo benar-benar tinggal dengan Ricky Mo, maka Ricky Mo tidak akan mengantar Joanna Mo kembali. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengurus Joanna, tapi aku bisa mempersiapkan kalian untuk pergi ke luar negeri. Nada bicara Ricky Mo sangat serius. Amanda Mu bahkan lebih terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Ricky Mo sebenarnya ingin mempersiapkan dia dan Joanna Mo untuk pergi ke luar negeri. Ini sepenuhnya untuk pertimbangan Joanna. Kamu juga bisa tidak setuju, tapi aku akan mengatur agar pengawal mengikuti kalian selama 24 jam. Setelah Ricky Mo mengatakan ini, suara Joanna Mo pun terdengar di sana. Papa, cepat lihat. Begitu mendengar suara itu, Amanda Mu dan Ricky Mo segera melihat, dan mereka kebetulan melihat Joanna Mo yang mengangkat mainan rakitan di tangannya. Ya, Ricky Mo menanggapi Joanna Mo, lalu menatap kembali ke Amanda Mu. Kamu pertimbangkan dulu, aku beri waktu 1 hari. Meskipun Amanda Mu tahu bahwa Joanna Mo ada di sana, dia dan Ricky Mo tidak bisa benar-benar tidak berhubungan, tetapi ketika hari ini datang, Amanda Mu masih sedikit merasa jijik. Tampaknya Ricky Mo yakin dia tidak bisa menjaga Joanna Mo dengan baik dan dia harus mengatur semuanya. Setelah Ricky Mo selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi menemui Joanna Mo. Amanda Mu menghentikannya, aku tidak perlu mempertimbangkannya, aku sekarang bisa memberimu jawabannya. Aku tidak setuju, karena Joanna bersamaku, aku tentu akan menjaganya dengan baik, lebih baik kamu yang menjaga dirimu dengan baik. Setelah Amanda Mu selesai berbicara, dia berbalik dan menuangkan air untuk dirinya sendiri. Ricky Mo menatap sosoknya dari belakang dengan dalam dan pergi ke sisi Joanna Mo. Setelah Amanda Mu menuangkan air, dan bel pintu berbunyi di luar. Amanda Mu mengintip luar pintu dengan melalui lubang kecil. Ia menemukan bahwa orang-orang yang berdiri di luar ternyata adalah Donnie dan istrinya, Siti Han. Amanda Mu memiliki keraguan sejenak, dan kemudian membuka pintu. Ia lalu menyapanya dengan sangat sopan, asisten Donnie Si, Nyonya Si. Nona Mu. Donnie mengangguk pelan, ia sopan seperti biasanya. Siti Han membawa kotak obat, dengan rasa kasihan dalam ekspresi wajahnya yang tenang. 815 tidak seburuk yang kita pikirkan. Para pengunjung adalah tamu, dan Amanda Mu tentu saja ingin mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Mata Amanda Mu melihat Donnie dan istrinya dengan heran, dan kemudian berkata, silakan masuk. Siti Han yang terlebih dulu mengikuti Amanda Mu. Donnie berjalan di belakang dan menutup pintu. Amanda Mu berjalan sambil bertanya kepada mereka, apakah kalian datang ke sini untuk menemui Ricky? Donnie berkata, iya. Ekspresi Amanda Mu seketika terhenti, dia bisa mengerti jika Donnie datang untuk menemui Ricky Mo, tapi mengapa Siti Han juga datang ke sini? Apakah seorang dokter memiliki waktu luang seperti ini? Seolah menebak apa yang dipikirkan Amanda Mu, Donnie menjelaskan, aku sekalian menjemput istriku dalam perjalanan menuju ke sini, aku minta maaf karena telah mengganggumu. Amanda Mu tersenyum pada Donnie, tidak apa-apa. Kemudian, dia merasa bahwa kata-kata Donnie terdengar sangat akrab. Sebelumnya dia mengalami demam tinggi dan jatuh di kamar mandi, lalu Donnie membawa Siti Han untuk menyelamatkannya, tampaknya tujuan kali ini sama. Sekalian. Apakah benar-benar karena sekalian? Amanda Mu mengesampingkan pikiran ini untuk sementara waktu. Ricky Mo masih merakit mainan dengan Joanna Mo, Donnie pun menghampirinya, sedikit mengangguk dan menyapa, Tuan Muda. Ricky Mo tidak mengangkat kepalanya, tetapi berkata dengan santai, kamu sudah datang. Amanda Mu pergi menuangkan air untuk Donnie dan Siti Han. Siti Han adalah wanita yang lembut, dengan suara hangat dia berterima kasih kepada Amanda Mu, terima kasih. Amanda Mu tersenyum, dan duduk di hadapan Siti Han. Ricky Mo dan Joanna Mo sedang bermain bersama, Donnie juga ada di sana. Mungkin Donnie ada sesuatu yang harus dikatakan pada Ricky Mo, jadi dia tidak perlu pergi ke sana. Siti Han minum air dan tiba-tiba bertanya pada Amanda Mu, Nona Mu terluka. Melihat wajah Amanda Mu terkejut, Siti Han berkata, aku mencium bau obat. Mendengar kata-kata itu, Amanda Mu mengangguk, luka kecil,
sebentar lagi aku akan pergi untuk mengganti perban. Siti Han ragu-ragu dan berkata, jika nonamu tidak keberatan, aku bisa mengganti perban untukmu, aku membawa segala peralatan. Amanda Mu hendak berbicara, tapi dia terkejut. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan pelan, Nyonya benar-benar seorang dokter yang berdedikasi, selalu membawa kotak obat kapanpun ketika pergi keluar. Siti Han tertawa ketika mendengar kata-katanya, ini kebiasaan pribadiku. Kedua wanita itu terlihat sangat sungkan di depan, tetapi sebenarnya mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Amanda Mu berpikir, bagaimana mungkin setiap saat Siti Han datang ke rumahnya bersama Doni Si hanya karena sekalian dijemput. Sebelumnya dia sakit, kali ini dia terluka. Adapun apa yang dipikirkan Siti Han, Amanda Mu tidak yakin. Amanda Mu memandang Siti Han dan berkata dengan ekspresi serius, aku akhir-akhir ini memang sulit untuk keluar rumah. Karena Nyonya Si ada di sini, aku juga berterima kasih kepada Nyonya karena telah memudahkan aku untuk mengganti perbanku. Jadi Amanda Mu membawa Siti Han ke kamar tidur untuk mengganti perban. Siti Han dengan terampil mengganti perban untuk Amanda Mu, dan dia bisa memisahkan pikiran dan mengobrol dengannya. Nona Mu, mungkin luka ini akan meninggalkan bekas luka. Ya. Amanda Mu tidak terlalu peduli apakah luka itu akan meninggalkan bekas luka atau tidak. Siti Han menambahkan, tapi itu belum tentu meninggalkan bekas, banyak hal pada diri sendiri tidak seburuk yang kita pikirkan. Di paruh kedua kalimat itu, dia berbicara sangat lambat, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Amanda Mu tertawa dengan suara pelan, ia setengah bercanda setengah serius dan berkata, semua dokter sekarang seperti kamu, selain mereka mengobati penyakit orang, apakah mereka juga menjadi seorang mentor kehidupan psikolog? Siti Han juga tersenyum, sekalian mengobrol. Saat Amanda Mu hendak berbicara, Siti Han pun berkata, sudah selesai. Siti Han mengganti perban, dia tidak merasakan sakit sama sekali, dan itu sudah berakhir. Menurutnya, Siti Han seharusnya merupakan dokter yang sangat hebat. Dokter seperti ini umumnya tidak dapat datang karena sering melakukan operasi, jadi apakah punya waktu senggang seperti ini? Selanjutnya bab 816 memblokir pintu rumah Amanda.